Fish tetap konsisten menjadi band yang jargonistik dalam mini album Uang Muka ini gitu. Ingin mengkritik pun kayaknya kritiknya kemana nggak jelas. Dan liriknya pun ya jargonistik seperti biasanya. Mereka ingin mengkritisi atau mengkontemplasikan yang berhubungan dengan uang di masa-masa pandemi ini gitu, tentang konsumerisme mungkin atau subsistensi kita. Alih-alih kritis kayaknya mungkin butuh uang aja juga. Kalian juga butuh uang lah, makanya bikin mini album sebelum album gitu. Sebagaimana kita sering tahu lah bahwa Fish itu katanya kekuatannya di liriknya yang katanya mencerahkan, banyak kritik. Katakanlah kalau pembuka ini tuh kayak kata pengantar dalam buku ya, kita nggak dapat apa-apa juga sih. Bisa jadi bahwa liriknya juga seabsurd omongan Jason Ranti di awal-awal gitu kan. Mungkin kalau ada yang pernah dengerin albumnya Rain Slam itu, yang 9051 itu, ada mid-tracknya apa di tengah-tengah album juga, ya dia juga meracau gitu sambil makan bubur ayam di pagi hari tentang Rain Slam itu gimana. Kita kan sering ngomong bahwa dapur tuh berarti sumber kita makan lah, ngomongin bagaimana bahwa dapur keluarga itu adalah hal yang tabu untuk diomongin, itu jaga sebuah rahasia. Mungkin kalau dibuat sebuah jargon juga masuk akal ya, bisa diingat gitu kan, cukup bisa jadi earworm. Tapi di sisi lain kayak sebenarnya ini ngomong ke siapa? Itu yang aku pertanyakan ketika dengerin ini. Di sini kayaknya mereka ingin ngomongin bahwa untuk memenuhi dapur keluarga pun gitu, kita perlu melakukan hal-hal yang katakanlah haram ya, atau melanggar hukum gitu kan. Kalau emang Fish itu mau ngomongin dapur keluarga sebagai hal yang fundamental dalam subsistensi, dia lebih ngomongin pemenuhan dapur keluarga untuk kelas atas lah, kelas penguasa atau yang punya otoritas itu. Yang masalah kalau kita bicara kapitalisme kan komoditas sudah terlalu banyak dan konsumerisme muncul. Apakah itu yang akan dibahas di sini? Cukup bagus itu dia ngomongin menciptakan kebutuhan yang tak ada. Menciptakan piramida di padang pasir, dulu berserah, sekarang disembah. Ini aku benar-benar sampai tanya teman-teman tuh bingung. Piramida yang dimaksud di sini tuh apa? Apakah piramida sebagai satu tempat yang sakral, atau piramida sebagai kuburan, atau piramida sebagaimana kita menggambarkan struktur masyarakat itu kan. Piramida seperti apa sih itu? Kalau emang kita lagi suka-sukanya mungkin sama Marxisme atau mazhab Frankfurt, mungkin ini menjadi satu lagu yang cukup menawan itu kan, banyak jargon-jargon yang menarik gitu, komodifikasi, kebutuhan palsu, emas yang diciptakan dari ketiadaan. Tapi setelah kita ngomongin tadi kayak, ini yang dimaksud siapa sih sebenarnya itu? Apakah wakil rakyat? Informasi itu bisa tidak menjadi masalah gitu kan. Kecuali kalau kita ngomongin ini dalam ranah ekonomi atensi, gimana konsumsi itu sendiri kita bayar dengan atensi ya, bukan dengan uang. Tapi kan ya tetap aja atensi dan uang ini berbeda. Banyak kata-kata yang kita hapus dulu lah kalau emang mau ngomongin komodifikasi informasi gitu. Kalau cicilan 12 bulan tuh aku keinginannya lebih ke fenomena lifestyling di Indonesia. Orang-orang demi mendapatkan simbol-simbol tadi, kebutuhan-kebutuhan simbolik itu tadi, dia lebih ya udah memosisikan diri mereka sebagai pengiklan. Alih-alih dia memproblematisasi bagaimana uang itu yang nggak bisa kita dapatkan itu menjadi cara untuk mendapatkan simbol sebagai kelas yang ada di atasnya, kayaknya enggak, dia cuma ngomongin iklan itu sendiri seperti apa. Ngomongin tentang dating apps. Di awal-awal ngomongin gimana tubuh pasangannya ya, kita nggak tahu ini heteronormatif atau enggak. Liriknya cukup bagus lah, mereka nggak ngomongin itu. Mereka cuma ngomongin gimana mendapatkan duit demi bisa bertemu pasangan dan mungkin bersenggama. Sebelum era dating apps pun sudah terjadi kan. Mungkin kalau dulu gitu ke bar atau ke tempat dugem terus ketemu cewek dan melakukannya juga tanpa ada dating apps, harusnya ya bisa memproblematisasi bahwa pacaran atau katakanlah menemukan pasangan di dating apps tuh udah agak berbeda dengan yang sekarang gitu. Itu dia juga ngomongin judi, dari kerandoman itu kan, satu sama lain saling swipe kanan lah katakanlah. Di sana kan ada satu ketidakpastian, seperti halnya kita berjudi, terus kalau gagal ada rasa ingin lagi, itu bisa diomongin gitu. Sedangkan kalau dia cuma memproblematisasi bagaimana cari uang ketika kita ketemu orang di dating apps, itu hal yang udah ada jauh sebelum dating apps itu ada. Fish ini kayak ngomongin, ngapain kamu ngomongin apps kalau ternyata yang dilakukan itu sama aja sih kayaknya sama yang ada di pacaran-pacaran yang tanpa dating apps gitu. Terkenam nih kembali ke posisi masing-masing. Apakah ini esensialis bahwa kita bakal balik lagi ke posisi sebagai orang biasa-biasa saja? Kan nggak bisa, karena ini udah pandemi, kita harus katakanlah bergerak atau menikmati hal yang baru gitu. Lirik yang cukup aneh gitu, ingin mati tapi belum cukup. Apanya yang belum cukup untuk mati gitu kan?
belum cukup nyali untuk mati. Kalau mati ya mati aja sih ya. Terus kalau kita ngomong kembali ke posisi masing-masing, tahu diri dalam bermimpi, mimpi seperti apa? Apalagi ketika ngomong ke track ke-7 gitu, apa boleh buat ini cuman sekitar 2 bait gitu kan, sungkan mati tapi hidup iba itu, hanya soal tak cukup biaya, ingin ku miliki singgah sana meski tidak tahu pasti kapan. Nah, secara musikal sendiri didengarnya sebenarnya enak-enak aja. Problem dari Fish itu sendiri ya, selalu ketika mereka membawanya secara live itu, kualitas live mereka itu jauh dibanding kualitas rekamannya. Lalu kayaknya ya emang seperti biasa, seperti album-album lainnya, mereka tuh perlu untuk belajar berbahasa Indonesia mungkin dengan ya lebih dalam lagi, katakanlah kayak bagaimana membuat bait yang baku dan ide yang utuh, karena beberapa kalimat di sini ya hanya bisa buat jargon ketika demo. Kualitas live mereka itu jauh dibanding kualitas rekamannya. Ya lebih baik mereka tuh mungkin jadi band rekaman atau banyak-banyak latihan aja lah kalau emang nggak mau jadi band rekaman, biar ketika ditonton di live itu emang rasanya enak. Lirik mereka itu banyak yang nggak jelas maksudnya kemana. Kita bakal baru bisa katakanlah mendapat saripati atau memaknai ini ketika ada satu kata gitu kayak just tip itu misalnya, atau komodifikasi atau dapur. Dia diingat hanya karena kata-kata tertentu yang akhirnya terasa sangat jargon gitu.